Halo teman-teman, di video kali ini saya akan share informasi tentang kesehatan penting terkait kesehatan organ pencernaan. Penyakit yang sering menyerang usus ini disebut usus buntu dan biasanya dapat berakibat fatal jika dibiarkan teman-teman. Penyakit ini termasuk penyakit yang sulit disembuhkan jika kita tidak mencegahnya dari sekarang. Bahkan tidak sedikit yang harus berakhir di meja operasi akibat penyakit ini. Untuk mencegahnya, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan mulai dari sekarang. Penasaran teman-teman? Ayo kita simak video penjelasannya berikut ini. Radang usus buntu atau apendisitas adalah gejala peradangan pada usus buntu yang membuat penderitanya merasa nyeri pada bagian kanan bawah perut. Penyakit ini tidak hanya dialami orang dewasa, tetapi juga anak-anak berusia 6-11 tahun. Maka dari itu, orang tua perlu cermat mengamati keluhan yang disampaikan anak. Selain itu, bekali juga diri dengan informasi seputar faktor risiko dan penyebab usus buntu pada anak. Ada cara yang dapat kita lakukan untuk menguji apakah kita mengalami gejala usus buntu atau tidak. Caranya mudah teman-teman. Cukup dilakukan sendiri atau bisa dengan bantuan orang lain. Adapun caranya yaitu dilakukan sambil baring dan menekuk lutut kanan ke bagian atas secara berulang. Apabila saat kaki ditekuk, kemudian terasa sakit pada perut kanan bagian bawah, itu merupakan tanda-tanda dari penyakit usus buntu. Faktor risiko gangguan usus buntu pada anak bisa beragam, tetapi sebagai orang tua, sahabat Saku Sehat tidak perlu khawatir. Misalnya, selama mengenali gejalanya dan segera memeriksanya ke dokter, anak kita bisa mendapat penanganan yang tepat dan cepat. Ada beberapa penyebab radang usus buntu atau apendisitas. Usus buntu adalah organ yang terdapat di pencernaan kita. Bentuknya seperti cacing dan sebenarnya peranannya pun tidak terlalu signifikan untuk tubuh kita. Menurut ahli, peranan usus buntu hanya 2% untuk imun tubuh. Dengan begitu, walau usus buntu diambil, sahabat Saku Sehat masih dapat hidup dengan normal. Lalu apa saja yang menjadi penyebab usus buntu pada anak? Berikut kita simak penjelasan lengkapnya. Yang pertama yaitu ada kotoran yang terjebak. Secara umum, penyebab usus buntu pada anak dan dewasa sama saja. Namun, usus buntu pada anak biasanya disebabkan oleh fekalit. Apa itu fekalit? Fekalit adalah feses atau kotoran yang mengumpal dan mengeras. Seharusnya fekalit dibuang. Tetapi pada kasus pasien usus buntu, fekalit terjebak di usus buntu. Akibatnya, usus buntu mengalami infeksi. Selain itu, fekalit yang masuk ke usus buntu dan tidak bisa keluar bisa membuat anak merasa sakit pada perutnya. Yang kedua yaitu ukuran usus buntu. Ukuran usus buntu yang lebih panjang daripada normal bisa menjadi salah satu faktor resiko penyebab usus buntu. Misalnya, ukuran usus pada bayi. Normalnya memiliki panjang sekira 3-4 cm. Apabila ukuran usus lebih panjang dari 4 cm, akan meningkatkan kemungkinan fekalit terjebak di usus buntu. Yang ketiga yaitu kurang minum. Penyebab usus buntu pada anak lainnya adalah kebiasaan malas minum. Ternyata ini bisa memicu terjebaknya fekalit di usus buntu. Kurang minum bisa menyebabkan beberapa masalah, di antaranya yaitu feses menjadi keras, buang air besar pun jadi sulit. Lalu jika menjadi fekalit yang keras seperti batu, bisa masuk ke lubang usus buntu. Maka dari itu teman-teman, pastikan anak kita rajin minum ya. Anak usia 6-11 tahun harus minum setidaknya 1000 cc sampai dengan 1500 cc atau antara 4 sampai dengan 6 gelas per hari. Adapun cara mencegahnya yaitu dengan menghindari beberapa jenis makanan. Makanan jenis pertama yang harus dihindari yaitu produk olahan daging. Produk olahan daging seperti nugget, sosis, hingga bakso kerap disebut sebagai makanan yang dapat menyebabkan usus buntu. Ketiga jenis makanan olahan daging tersebut ditengarai menjadi makanan penyebab usus buntu. Oleh karena itu, kandungan seratnya yang dinilai rendah. Sebagaimana diketahui, serat adalah zat yang dibutuhkan oleh sistem pencernaan agar dapat berfungsi dengan baik.
Akibat kekurangan serat, organ pencernaan akan mengalami masalah yang bisa saja berujung pada kondisi usus buntu. Jenis makanan kedua yang harus kita hindari yaitu buah kering. Adalah jenis makanan yang kandungan seratnya sangat minim, sehingga jika mengkonsumsinya secara sering, dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan organ pada sistem pencernaan. Tidak ada salahnya untuk mengkonsumsi buah kering, namun batasi konsumsinya dan imbangi dengan makan makanan bergizi lainnya, terutama yang mengandung banyak serat. Yang ketiga yaitu biji-bijian. Biji-bijian seperti biji gandum maupun yang lainnya tergolong ke dalam jenis makanan yang sulit untuk dicerna oleh usus. Jika terus-menerus dibiarkan hingga menumpuk, makanan yang mengendap dan semakin mengeras tersebut akan menutupi rongga yang ada pada usus buntu. Usus buntu pun akan mengalami peradangan yang jika tidak segera ditangani dapat berujung pada timbulnya penyakit usus buntu tersebut. Makanan keempat yang harus kita hindari yaitu daging merah. Daging juga berpotensi menjadi makanan penyebab usus buntu. Para peneliti di India menemukan suatu kasus di mana seorang wanita berusia 38 tahun didiagnosis menderita penyakit usus buntu akibat terkontaminasi cacing pita dari spesies Taenia atau biasa dikenal sebagai cacing pita sapi. Oleh karena umumnya hidup di dalam tubuh sapi, oleh karena itu sebaiknya bersihkan daging terlebih dahulu, kemudian masak sampai benar-benar matang sebelum mengkonsumsinya. Makanan yang kelima yang harus kita hindari untuk mencegah penyakit usus buntu yaitu makanan pedas. Faktanya, makanan pedas juga tidak secara langsung menyebabkan seorang mengalami penyakit usus buntu. Mengkonsumsi makanan pedas memang menimbulkan gejala-gejala terasa di sekitar area perut, seperti perut sakit, mulas, dan sebagainya. Gejala-gejala tersebutlah yang kerap kali disalahartikan sebagai gejala usus buntu. Padahal tidak semudah itu usus buntu timbul pasca Anda mengkonsumsi makanan pedas. Terpenting segera periksakan diri Anda ke dokter. Apabila sehabis mengkonsumsi makanan pedas Anda mengalami sakit perut yang sangat mengganggu. Yang keenam yaitu makanan manis. Makanan yang mengandung pemanis buatan sebaiknya dihindari atau setidaknya batasi konsumsinya. Makanan mengandung gula jika dikonsumsi secara berlebihan juga bukan tidak mungkin dapat menyebabkan peradangan pada usus yang bisa berujung penyakit usus buntu. Jenis makanan ketujuh yang harus kita hindari yaitu fast food atau makanan cepat saji. Juga perlu dibatasi konsumsinya karena jenis makanan ini juga termasuk ke dalam jenis makanan penyebab usus buntu secara tidak langsung. Komposisi fast food seperti burger dan hotdog yang cenderung kaya akan lemak dan minim serat menjadi alasan mengapa mengkonsumsinya terlalu sering dapat berdampak buruk terhadap sistem pencernaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan risiko penyakit usus buntu. Jenis makanan yang kedelapan yang harus kita hindari yaitu minuman beralkohol. Sebaiknya mulai dari sekarang batasi konsumsi alkohol atau kalau perlu berhenti menggunakannya. Pasalnya, minuman mengandung alkohol juga secara tidak langsung bisa meningkatkan risiko penyakit usus buntu. Sifat keras yang dimiliki minuman beralkohol disebut-sebut dapat melukai usus dan lama-kelamaan bisa menyebabkan usus mengalami peradangan yang berujung pada penyakit usus buntu. Yang kesembilan yaitu produk olahan susu. Produk olahan susu seperti keju juga ternyata memiliki peran dalam meningkatkan risiko penyakit usus buntu. Pasalnya, produk olahan susu cenderung lebih sulit untuk dicerna oleh usus. Jika teman-teman mengkonsumsinya secara terus-menerus tanpa mengimbangi dengan konsumsi makanan berserat, yang terjadi adalah menumpuknya sisa makanan tersebut di dalam usus. Selanjutnya, tumpukan makanan tersebut dapat menyebabkan peradangan pada usus yang bisa menjalar sampai ke usus buntu. Jadi teman-teman, itulah beberapa jenis makanan yang harus kita hindari untuk mencegah terjadinya usus buntu. Sampai di sini dulu ya penjelasannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.